Udah pakai Smart TV tapi pas dipakai buat main PS5 kok tampilannya malah burik. Ya, itu karena nggak semua Smart TV fiturnya komplit, sob. Kalau butuh Smart TV yang bisa dipakai buat main game juga, ya TV baru Xiaomi yang satu ini mungkin pilihannya. Kenalin sob, ini adalah Xiaomi TV A Pro 2026. Di Indonesia, TV ini datang dalam 4 ukuran, 43 inch, 55 inch, 65 inch, dan 75 inch. Yang akan saya bahas kali ini adalah yang 55 inch, sebuah ukuran yang menurut saya pas buat ditaruh di ruang keluarga. Cukup besar untuk menikmati konten, tapi ya nggak terlalu besar sampai menuhin meja TV yang saya punya. Sebagai alat untuk menikmati konten, fitur yang dibawa Xiaomi TV A Pro 2026 ini tuh udah cukup komplit. Panelnya QLED, resolusinya 4K, dan support HDR10+. Jadi kalau ngomongin kualitas gambar, TV ini tuh cukup nyaman untuk dipakai nonton. Backlight dari TV ini juga cukup terang ketika kita maksimalkan. Ini akan kepake kalau kamu tuh taruh TV di ruang keluarga yang banyak menggunakan cahaya matahari untuk penerangan seperti di studio kita ini. Jadi glare itu tuh masih bisa dilawan sama brightness-nya. Seperti halnya Smart TV lainnya, kadang mereka tuh punya MEMC alias Motion Estimation, Motion Compensation. Fitur ini tuh berguna agar gambar yang bergerak itu tuh terlihat lebih smooth dan nggak blur. Sering kepake buat nonton bola misalnya. Cuman untuk film yang cinematic, MEMC malah bikin motion di film tuh jadi 60 fps, malah kelihatan kayak sinetron. Biar hal itu nggak terjadi, ada opsi filmmaker mode, bikin profil warna dan gerakan tuh jadi terlihat sangat sinematik. Nah, problem yang suka dihadapi para gamers rumahan saat ini adalah mereka tuh udah punya konsol di rumah. Tapi TV di rumahnya itu tuh nggak bisa memberikan kualitas gambar dan FPS terbaik yang konsolnya tuh tawarkan. Biasanya jadi pada terpaksa beli monitor lagi yang khusus buat gaming. Kalau uangnya ada atau tempat naruh monitornya juga ada, ya mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau uangnya nggak ada dan rumahmu udah kepenuhan barang, ya mending pakai TV aja kan. Nah, di Xiaomi TV A Pro 2026 ini, dia tuh bisa ngasih 120 fps dengan menggunakan fitur game mode-nya. Jadi, kalau kamu punya konsol kayak PS5, Xbox Series X, atau Series S, kamu tuh bisa dapetin 120 fps dari TV ini. Tapi ya resolusi turun ke 1080p ya. Secara looks, TV ini juga bikin ruang keluargamu tuh terlihat mewah. Bezelnya tipis, desainnya juga nampak minimalis. Walau materialnya ini plastik ya, tapi nggak kelihatan kayak plastik finishingnya. Cuman kan bagian terbesar dari sebuah TV kan ya layarnya ya. Jadi karena layarnya itu bagus, kamu tuh nggak akan punya waktu untuk memperhatikan finishing dari TV ini. Ketika tidak digunakan dan masuk ke mode screensaver, looks ruang keluarga tuh jadi nampak sangat cozy. Sekarang mari kita bahas soal user experience. Bagaimana pengalaman penggunaan menggunakan TV ini dan apa bedanya sama Smart TV Android dari merek lain. Jadi yang namanya Smart TV Android itu mostly kan sama semua ya user experience-nya ya. User interface-nya mirip, terus ya fiturnya juga mirip-mirip juga gitu. Yang beda kadang cuman sedikit gitu antara harga, jumlah port, sama kualitas panel. Nah, kayaknya Xiaomi tahu akan hal itu, jadi dia tuh bawa beberapa hal yang baru ke dalam Xiaomi TV A Pro 55 inch ini. Pertama adalah UI yang digunakan itu tuh Google TV, bukan Android TV. Mereka tuh beda ya. Google TV ini tuh tampilannya lebih cantik dan di beberapa tempat tuh menggunakan poster film sebagai elemen tampilannya. Meskipun film tersebut itu bukan dari library movie-nya Google TV. Nih, kadang dari Apple TV malah. Ini membuat kamu tuh bisa mendapatkan info film apa yang saat ini lagi hot, terlepas dari apa platformnya. Bagian settingsnya juga lebih cantik dan mirip kayak kontrol panelnya di Google Pixel. Enak ngeliatnya. Kemudian ada lagi yang namanya Mi TV Plus. Jadi di TV ini tuh sudah terinstall aplikasi TV dari Xiaomi. Ini tuh semacam live TV ya, bukan on demand. Tapi channelnya seru-seru loh. Ada channel tentang makanan, channel yang ngebahas soal mobil tabrakan, seriusan. Dan yang paling saya suka itu tuh channel mancing. Karena live TV ya emang nontonnya tuh nggak bisa spesifik mau acara apa. Tapi kadang kan kalau suasana di rumah terlalu sepi gitu, kadang enak aja gitu ada suara TV nyala. Dan acara yang ada di live TV ini tuh seru-seru. Bagian terbaiknya, Mi TV Plus ini tuh gratis ya. Keren banget menurut saya. Tadi ada channel khusus apa? Tabrakan? Iya. Channel khusus ada itu mobil tabrakan. Segmented gitu ya? Iya, TV-TV-nya tuh apa? Channel-channelnya tuh ngebahas ya otomotif semua gitu. Ada nggak sih channel buat khusus kebohongan publik tuh? Lah, itu kan tinggal lihat berita aja. Oh, semua ya, Om ya?
Selain itu juga, patch wall itu tuh masih ada. Ini adalah user interface yang mengintegrasikan konten dari beberapa sumber, kayak Netflix, Amazon Prime, dan lain-lain. Hampir mirip kayak Google TV, tapi lebih nampilin film semua. Nggak ada section apps-nya. Fokusnya tuh ada di konten ya, di judul filmnya, bukan di platformnya. Buat yang seneng nonton, mungkin akan seneng tampilan seperti ini. Kurangnya adalah, kamu tuh harus subscribe ke semua platform yang ada untuk merasakan kenikmatan menggunakan patch wall ini. Di bagian sound, Xiaomi TV A Pro 2026 ini sudah menggunakan Dolby Audio, support DTS X dan DTS Virtual X. Suaranya kenceng, nggak sember, buat dipakai nonton langsung ya masih oke. Cuman di sisi bassnya itu menurut saya kurang nendang. Hal yang lumrah sih sebenarnya, karena ya memang speaker bawaan TV di harga 10 juta ke bawah itu tuh memang nggak akan sempurna. Perlu ditambah speaker tambahan lagi atau soundbar. Mau pakai soundbar yang pakai optical port juga bisa, karena di TV ini support port tersebut. Port lainnya yang ada di TV ini ada port buat antena, LAN, USB 2.0 2 biji, HDMI 3 biji, salah satunya support ALLM atau Auto Low Latency Mode. Nah, kalau mau main game di TV ini, pastikan colok HDMI-nya ke port yang ini ya. Terakhir, karena dia adalah seri A dari Smart TV Xiaomi, bagian terbaiknya adalah TV ini affordable. Nah, Xiaomi TV A Pro 2026 yang 55 inch ini punya bandrol harga di 5 jutaan. Salah satu yang paling affordable kalau kita bandingin sama Smart TV QLED lain yang ada di pasaran.